Wah, wah, wah. Semoga langsung sat-sat. Shin Tae-yong membuka peluang latih timnas Indonesia lagi. Ini dia langkah mengejutkan PSSI. Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, Thailand tiba-tiba pecat pelatihnya. Apakah Thailand akan meniru langkah Indonesia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. PSSI gerak cepat usai Shin Tae-yong pilih balik Indonesia. Kabar yang ditunggu-tunggu oleh publik sepak bola Indonesia akhirnya datang juga. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang pernah membawa timnas Indonesia melesat jauh di bawah arahannya, memberi sinyal kuat untuk kembali menangani skuad Garuda. Dalam wawancaranya yang terbaru, pria 54 tahun ini secara blak-blakan menyatakan kesediaannya untuk kembali, asal PSSI datang dengan niat yang sungguh-sungguh. Sinyal ini menjadi semacam kode keras bahwa jalan untuk reuni antara STY dan Timnas Indonesia masih sangat terbuka lebar. Yang lebih menarik, Shin Tae-yong menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki tempat spesial di hatinya. Pernyataan ini jelas bukan sekedar basa-basi. Ia bahkan mengatakan bahwa jika ada tawaran dari negara lain yang lebih baik secara materi sekalipun, dirinya tetap akan memprioritaskan Indonesia selama pendekatan yang dilakukan PSSI bersifat serius. Hati saya tetap condong ke Indonesia, ucapnya. Sebuah kalimat yang langsung menyentuh hati para fans Garuda yang selama ini merindukan kembalinya sentuhan tangan dingin Shin di pinggir lapangan. Kebetulan, kursi pelatih kepala timnas Indonesia saat ini memang sedang kosong. Setelah kegagalan membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026, kerjasama antara PSSI dan Patrick Kluivert resmi dihentikan. Banyak pihak menilai keputusan ini sudah tepat dan kini momen kebangkitan bisa dimulai kembali. Dan nama Shin Tae-yong otomatis menjadi kandidat terkuat untuk mengisi kekosongan tersebut. Rekam jejaknya tidak main-main. Di bawah STY, Timnas Indonesia pernah mencatat kemajuan signifikan dari level junior hingga senior. Kita semua masih ingat bagaimana ia membawa skuad muda Indonesia menembus final SEA Games dan memperbaiki peringkat FIFA secara konsisten. Yang membuat spekulasi ini semakin menarik adalah perkembangan di media sosial. Dalam beberapa hari terakhir, publik dikejutkan dengan kabar bahwa akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Shin Tae-yong kembali saling follow. Meski terlihat sepele, di era digital seperti sekarang, gestur seperti ini kerap menjadi sinyal penting di balik layar. Banyak netizen yang menganggap ini adalah tanda bahwa komunikasi informal antara keduanya mungkin sudah dimulai. Hal ini tentu menambah optimisme publik bahwa STY benar-benar akan kembali dan bukan sekedar rumor media belaka. Para pendukung timnas Indonesia baik di dalam maupun luar negeri pun ramai-ramai menyuarakan harapan mereka. Tag RSTY comeback sempat menjadi tren di beberapa platform sosial media. Fans merasa bahwa proyek besar sepak bola Indonesia yang sempat dirintis Shin Tae-yong selama lebih dari 4 tahun terakhir ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Banyak yang menilai proses regenerasi, disiplin pemain dan filosofi bermain modern yang dibawanya belum selesai dan butuh waktu lanjutan untuk benar-benar membuahkan hasil maksimal. Kini, bola panas ada di tangan PSSI. Setelah Shin Tae-yong secara terbuka menyatakan siap kembali dan bahkan menomorsatukan Indonesia, maka langkah selanjutnya harus datang dari federasi. Jangan sampai kode-kode yang sudah begitu terang ini dibiarkan menguap tanpa tindak lanjut. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Di tengah geliat supporter yang berharap dan situasi yang sedang kosong di posisi pelatih, PSSI perlu bergerak cepat. Jangan sampai negara lain datang lebih dulu dan memikat Shin dengan tawaran yang lebih konkret. Bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola tanah air? Apakah PSSI harus langsung menghubungi Shin Tae-yong sekarang juga? Apakah kalian juga setuju bahwa dia adalah sosok yang paling layak untuk membangun ulang kekuatan Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa share narasi ini agar semakin banyak yang mendukung kembalinya STY. Thailand tiru timnas Indonesia untuk pecat pelatih. Keputusan mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Thailand FAT yang resmi mengumumkan perpisahan dengan pelatih kepala mereka, Masatada Ishii. Pengumuman ini dirilis pada Selasa 21 Oktober 2025 dan langsung menyita perhatian publik sepak bola Asia Tenggara.
Banyak yang tidak menyangka Thailand akan mengambil langkah drastis ini di tengah perjuangan mereka di kualifikasi Piala Asia 2027. Menariknya, langkah ini mirip dengan apa yang sebelumnya dilakukan oleh PSSI terhadap Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, yang juga diberhentikan karena gagal memenuhi ekspektasi. Masatada Ishii sebenarnya baru ditunjuk sebagai pelatih Timnas Thailand pada akhir 2023, menggantikan Alexandro Polking. Ekspektasi terhadapnya begitu tinggi, apalagi melihat kiprahnya di klub-klub Thailand sebelumnya yang cukup sukses. Namun harapan tinggi itu tak sejalan dengan hasil di lapangan. Di bawah asuhan Ishii, Thailand belum mampu meraih gelar bergengsi, baik di level regional seperti Piala AFF maupun di kancah Asia. Kekalahan 2 kali beruntun dari Vietnam di final Piala AFF 2024 menjadi titik awal menurunnya kepercayaan publik terhadap dirinya. Kegagalan itu kemudian berlanjut ke ajang yang lebih besar, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Thailand tersingkir di babak kedua, sebuah pencapaian yang jelas di bawah standar tim sekelas Gajah Perang. Apalagi sepak bola Thailand selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Situasi makin rumit ketika di kualifikasi Piala Asia 2027, posisi mereka belum sepenuhnya aman. Thailand kini berada di posisi kedua grup D, sejajar poin dengan Turkmenistan. Namun kalah head-to-head usai dipermalukan 1-3 di laga tandang. Dengan situasi yang belum pasti ini, tekanan terhadap Ishii semakin besar. Kekalahan dari Turkmenistan membuat jalan Thailand menuju putaran final Piala Asia 2027 terasa makin berat. Mereka harus menang besar di laga kandang berikutnya dengan selisih minimal 3 gol jika ingin mengamankan tiket ke putaran final tanpa harus bergantung pada hasil tim lain. Di tengah tekanan itu, akhirnya FAT mengambil keputusan berlani untuk mengakhiri kerjasama lebih cepat dari rencana awal. Langkah Thailand ini jelas mengingatkan kita pada keputusan PSSI yang tak lama lalu memutus kontrak dengan Patrick Kluivert. Situasi kedua negara tampak serupa, ekspektasi tinggi, performa yang inkonsisten, dan kegagalan di momen krusial. Baik Indonesia maupun Thailand kini sama-sama tengah mencari pelatih baru untuk menyelamatkan ambisi besar di tahun-tahun mendatang. Yang menjadi pertanyaan kini, siapa yang akan dipilih Thailand untuk menggantikan Ishii? Dan apakah mereka akan menemukan sosok yang bisa segera mengangkat moral dan performa tim? Federasi Sepak Bola Thailand menyatakan bahwa mereka akan mengumumkan pelatih baru sebelum FIFA Matchday bulan November 2025. Thailand dijadwalkan menyamu Singapura pada 13 November dalam laga persahabatan dan menghadapi Sri Lanka dalam laga penting kualifikasi 5 hari kemudian. Waktu yang tersisa sangat singkat, dan keputusan yang akan diambil FAT sangat krusial bagi masa depan timnas mereka. Dalam situasi seperti ini, kesalahan memilih pelatih bisa berdampak panjang, terutama jika target lolos ke Piala Asia gagal tercapai. Langkah berani Thailand ini jelas menimbulkan perdebatan. Apakah keputusan ini tepat dilakukan sekarang? Ataukah seharusnya mereka memberi lebih banyak waktu bagi Ishii untuk memperbaiki situasi? Sementara itu, publik Indonesia pun ikut menyoroti perkembangan ini, karena menunjukkan bahwa Thailand kini meniru langkah tegas PSSI dalam membenahi tim nasional. Di sisi lain, ini juga menjadi peringatan bahwa tekanan terhadap pelatih di level Asia Tenggara kini semakin tinggi. Satu kegagalan bisa berarti akhir dari karir mereka di level timnas. Lalu bagaimana menurut kalian pecinta sepak bola Nusantara? Apakah langkah Thailand ini tepat dan patut ditiru? Atau justru ini menunjukkan krisis manajemen dalam sepak bola Asia Tenggara? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan narasi ini ke sesama pecinta sepak bola agar diskusi makin seru. Sumarji tak dapat undangan rapat bahas pelatih timnas Indonesia. Banyak isu beredar pada hari ini yang menyebutkan bahwa PSSI tengah menggelar rapat EXCO untuk membahas calon pelatih baru timnas Indonesia. Kabar itu cepat menyebar di berbagai platform media sosial, bahkan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Namun, isu tersebut langsung dibantah oleh salah satu anggota EXCO PSSI, Sumarji, yang juga merupakan manajer timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada undangan ataupun agenda resmi dari PSSI untuk melakukan rapat EXCO seperti yang ramai diberitakan. Pernyataan Sumarji pun menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik. Apakah benar PSSI belum memutuskan langkah selanjutnya soal pelatih timnas, atau justru ada dinamika internal yang belum terbuka ke publik? Sebelumnya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, sempat memberikan pernyataan yang membuat publik percaya bahwa rapat tersebut memang akan digelar.
Dalam keterangannya kepada media di Istana Negara, ia menyebutkan bahwa PSSI akan mengadakan rapat Exco pada hari Selasa, 21 Oktober 2025 untuk membahas posisi pelatih timnas Indonesia pasca berakhirnya kerjasama dengan Patrick Kluivert. Ia bahkan menuturkan bahwa informasi tersebut diperolehnya langsung dari Ketua Umum PSSI yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir. Sudah sama Pak Menpora langsung, kan Ketua PSS-nya juga Pak Menpora, kata Taufik Hidayat saat itu. Pernyataan ini sontak memicu ekspektasi bahwa keputusan besar akan segera diambil oleh federasi. Namun berbeda dengan pernyataan Taufik, Soemarji justru membantah keras adanya jadwal rapat tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada undangan rapat yang masuk kepadanya, bahkan menilai informasi yang beredar di media sosial hanyalah kesalahpahaman. Ia juga meluruskan sebuah foto yang ramai dibagikan, menunjukkan para exco PSSI sedang duduk bersama, seolah-olah sedang melakukan rapat. Menurutnya, foto tersebut bukanlah dokumentasi rapat baru, melainkan foto lama yang diambil pada saat Timnas Indonesia menghadapi Taiwan di Surabaya pada tanggal 5 September 2025. Belum ada undangan, rapat exco PSSI. Itu foto lama waktu di Surabaya saat Timnas Indonesia melawan Taiwan, ujar Soemarji kutip dari Bola Sport. Menariknya, banyak pihak yang kemudian menilai bahwa Soemarji seperti disingkirkan dari proses pembahasan pelatih baru. Sebab beberapa waktu sebelumnya ia sempat dikenal vokal dalam mengkritik gaya kepelatihan Patrick Kluivert yang dianggap tidak cocok dengan karakter pemain Indonesia. Bahkan, ia juga disebut siap mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan timnas dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal inilah yang membuat sebagian publik menduga bahwa Soemarji mungkin saja tidak diajak dalam pembahasan karena pandangannya yang keras terhadap manajemen dan keputusan teknis selama era Kluivert. Meski begitu, dugaan tersebut belum dapat dibuktikan karena pihak PSSI belum memberikan penjelasan resmi terkait posisi Soemarji dalam struktur exco maupun mekanisme rapat. Sementara itu, banyak penggemar sepak bola Indonesia yang mulai gerah dengan ketidakjelasan arah timnas setelah kepergian Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu resmi dilepas pada Kamis, 16 Oktober 2025 setelah gagal membawa timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Padahal kontraknya baru saja akan berakhir pada Desember 2027, karena ia baru saja menandatangani kesepakatan kerja dengan PSSI pada Januari 2025. Banyak yang menilai keputusan pemutusan kontrak itu sudah tepat. Namun kini beban besar ada di pundak PSSI untuk segera mencari penggantinya agar tidak terjadi kekosongan terlalu lama di posisi pelatih kepala. Publik berharap agar rapat exco kapanpun itu digelar bisa memberikan kejelasan arah baru bagi timnas Indonesia. Masyarakat ingin melihat federasi bertindak cepat namun tetap transparan dalam menentukan sosok pelatih yang benar-benar mampu membawa Garuda kembali terbang tinggi di kancah internasional. Namun untuk saat ini, berdasarkan klarifikasi dari Soemarji, tampaknya rapat exco PSSI belum dilakukan sama sekali. Situasi ini tentu membuat para pendukung timnas bertanya-tanya, apakah ada perbedaan informasi di internal federasi atau hanya miskomunikasi antara pejabat olahraga nasional? Apapun yang sebenarnya terjadi, satu hal yang pasti, publik sedang menunggu keputusan besar dari PSSI, sebuah keputusan yang akan menentukan nasib sepak bola Indonesia ke depan. Jika rapat exco benar-benar belum dilakukan, maka inilah saatnya federasi menunjukkan profesionalitas dengan memberikan penjelasan resmi agar tidak muncul spekulasi liar yang bisa merusak citra organisasi. Bagaimana menurutmu? Apakah PSSI memang sedang berhati-hati dalam menentukan pelatih baru atau justru ada hal besar yang masih ditutupi dari publik? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Alex Pastur tak kaget dipecat dari Timnas Indonesia. Alex Pastur akhirnya angkat bicara setelah dirinya resmi tidak lagi menjadi bagian dari jajaran kepelatihan Timnas Indonesia. Pria asal Belanda itu, yang selama ini dikenal sebagai tangan kanan Patrick Kluivert, mengaku sama sekali tidak terkejut dengan keputusan PSSI yang memutus kerjasama dengan seluruh staf pelatih timnas, termasuk dirinya. Dalam wawancara bersama media asal Belanda The Rondo, Pastur dengan tenang menuturkan bahwa situasi di tubuh timnas sudah menunjukkan tanda-tanda perpisahan bahkan sebelum keputusan resmi diumumkan. Ia menyebut, dalam dunia sepak bola, hal seperti ini sudah menjadi bagian dari dinamika yang wajar. Apalagi jika hasil yang didapat tidak sesuai harapan publik. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert dan seluruh stafnya diumumkan pada Kamis, 16 Oktober 2025. Dalam keterangan resmi federasi, langkah tersebut dilakukan melalui mekanisme mutual termination atau kesepakatan bersama untuk berpisah.
Alasannya, PSSI dan tim kepelatihan sama-sama menilai perlu adanya arah baru dalam pengembangan tim nasional, baik di level senior maupun kelompok umur seperti U23 dan U20. Padahal, Kluivert beserta stafnya baru dikontrak sejak Januari 2025 dengan durasi 2 tahun hingga akhir 2027. Namun, hanya 9 bulan berselang, perjalanan mereka bersama Garuda harus berhenti di tengah jalan setelah Timnas Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara tersebut, Alex Pastoor menyampaikan pernyataan yang cukup jujur dan dewasa. Ia mengakui tidak merasa kecewa secara pribadi karena sudah memahami konsekuensi dari profesinya. Saya sudah terlalu lama berkecimpung di dunia sepak bola untuk terkejut dengan hal seperti ini, ujar Pastoor. Ia menambahkan bahwa PSSI sebenarnya sedang menjalankan proyek besar jangka panjang, lebih dari sekedar ambisi menuju Piala Dunia. Namun, ketika suasana di sekitar tim sudah dipenuhi sentimen negatif, ia mengakui bahwa situasi menjadi tidak sehat untuk terus bekerja. Jika sentimen berubah menjadi sangat negatif, Anda juga bisa membayangkan suasana apa yang akan terjadi, tambahnya. Komentar Pastoor itu seolah mengisyaratkan bahwa tekanan yang dihadapi tim kepelatihan Kluivert memang luar biasa besar. Sejak gagal membawa Indonesia meraih hasil positif di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, kritik terus berdatangan dari berbagai arah. Kekalahan dari Irak dan Arab Saudi di laga-laga penting membuat posisi Kluivert dan stafnya semakin terpojok. Dukungan publik yang semula hangat perlahan berubah menjadi sorotan tajam terhadap strategi dan pendekatan mereka dalam melatih pemain Indonesia. Dalam situasi seperti itu, keputusan untuk berpisah tampaknya menjadi jalan terbaik bagi kedua pihak sebelum hubungan kerja semakin memburuk. Pastoor juga mengungkapkan bahwa proses pemutusan kerjasama antara PSSI dan tim kepelatihan berlangsung cukup cepat. Menurutnya, setelah tim kembali dari Jeddah, Arab Saudi, pihak federasi segera menggelar konsultasi internal dan memutuskan bahwa perjalanan mereka harus berakhir. Mereka berkonsultasi beberapa hari setelah kembali dari Jeddah dan memutuskan bahwa ini adalah akhir dari segalanya, kata Pastoor, menutup pernyataannya. Ucapan itu menggambarkan bahwa keputusan tersebut bukan hasil emosi sesaat, melainkan sudah melalui pertimbangan yang matang di tingkat manajemen. Meski kini resmi berpisah, Alex Pastoor tetap menunjukkan profesionalisme dan rasa hormat terhadap PSSI serta sepak bola Indonesia. Ia bahkan sempat mengunggah ulang atau repost postingan perpisahan Patrick Kluivert di media sosial sebagai tanda solidaritas dan kebersamaan yang sudah mereka bangun selama berada di Indonesia. Banyak penggemar sepak bola nasional yang justru menilai Pastoor sebagai sosok pelatih yang beretika dan rendah hati, meski akhirnya gagal memberikan prestasi gemilang di lapangan. Kini publik sepak bola Indonesia menunggu langkah berikutnya dari PSSI. Siapa sosok yang akan dipercaya menggantikan Kluivert dan melanjutkan proyek pembinaan timnas? Menjadi tanda tanya besar, namun satu hal yang bisa dipetik dari pernyataan Alex Pastoor adalah dalam sepak bola, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Ia telah menunjukkan bagaimana seharusnya seorang profesional bersikap ketika berpisah. Tenang, elegan, dan penuh rasa hormat. Bagaimana menurutmu? Apakah keputusan berpisah ini sudah tepat? Atau seharusnya PSSI memberi waktu lebih lama bagi Kluivert dan Alex Pastoor untuk menyelesaikan misinya bersama Timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.